Ketemu kembali di pembahasan materi kimia kelas 12 MIA. Semoga siswa-siswi kelas 12 MIA dimanapun engkau berada masih tetap dalam lindungan Tuhan dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kali ini kita masuk ke latihan soal penyetaraan reaksi redoks metode setengah reaksi, di mana langkah-langkah untuk menyetarakan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi sebelumnya sudah kita bahas. Sekarang tinggal latihan soalnya. Oke, soalnya seperti ini. Cr2O72 negatif tambah Cl negatif menghasilkan Cr3 positif tambah Cl2. Ini dalam suasana asam. Kita setarakan dengan metode setengah reaksi. Nah, langkah pertama, kita tuliskan kerangka dasar setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Nah, kalau kita lihat di reaksi ini, Cl negatif ke Cl2, kalau kita lihat bilangan oksidasinya dari negatif 1 ke 0. Cl2 ini adalah unsur bebas, berarti bilangan oksidasinya 0. Nah, Cl negatif ke Cl2 dari negatif 1 ke 0, berarti bilangan oksidasinya adalah naik, sehingga ini adalah oksidasi. Cara cepat mengingat sebelumnya sudah Ibu kasih tahu caranya. On, RT, oksidasi naik, reduksi turun. Nah, minus 1 ke 0 itu oksidasi. Sehingga kita tulis di sini reaksi oksidasinya adalah dari Cl negatif menghasilkan Cl2. Nah, kalau oksidasinya adalah Cl negatif ke Cl2, berarti reduksinya adalah Cr2O72 negatif menghasilkan Cr3 positif. Oke, lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, kita menyetarakan masing-masing setengah reaksi tersebut. Langkah-langkahnya ada 4 yang mau kita setarakan. Yang pertama kita setarakan adalah unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Siapa unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi di reaksi ini? Biasanya adalah unsur selain O dan H. Berarti unsur selain O dan H di reaksi ini adalah si Cr dan si Cl. Nah, sehingga kita setarakan dulu jumlah unsur-unsur Cr dan unsur Cl pada masing-masing reaksi reduksi dan oksidasi ini. Nah, kita lihat di reaksi reduksi. Cr2O72 negatif, ini reduksinya tadi. Ini oksidasi. Nah, di reaksi reduksi, Cr di kiri dan Cr di kanan jumlahnya harus setara dulu. Itu langkah 2A. Cr di kiri 1 kali 2, berarti Cr di kiri 2. Di kanan masih 1. Bagaimana supaya 2? Kita kasih koefisien 2 di sebelah kanan. Nah, sekarang sudah sama jumlah Cr kiri dan di kanan sama-sama 2. Bagaimana dengan jumlah Cl dengan Cl2 di reaksi oksidasi? Cl negatif di sini Cl-nya 1. Di kanan Cl-nya 2, maka yang di kiri ini kita kasih koefisien 2. Nah, sekarang sudah setara Cl kiri dan kanan sama-sama 2. Oke, lanjut ke langkah 2B. Langkah 2B, kita setarakan jumlah atom O dengan menambahkan H2O di ruas yang belum ada O-nya atau di ruas yang kekurangan O-nya. Nah, di reduksi ini Cr2O72 negatif. O-nya ada 7 di sini. Nah, bagaimana supaya ada di sebelah kanan O-nya sebanyak 7? Kita tambahkan H2O. Nah, kita tambahkan H2O di kanan, O-nya di sini masih 1, sementara tadi di kiri O-nya 7, maka supaya 7O di kanan, kita kasih koefisien 7 di H2O ini. Nah, sekarang jumlah O kiri dan kanan sudah sama-sama 7. 7O di kiri, 7O di kanan. Nah, bagaimana dengan yang di oksidasi? Di sini tidak ada O, maka tidak perlu kita setarakan O-nya. Tidak perlu kita setarakan O-nya. Lanjut ke langkah 2C. Langkah 2C, kita setarakan, ini tadi 7H2O ya, 7H2O, kita setarakan jumlah H dengan menambahkan H positif. Setelah kita tambahkan 7H2O di sebelah kanan, nah, H di kanan ini jadi 14, 7 kali 2, ya.
Sementara di kiri hanya belum ada. Bagaimana supaya ada? Kita tambahkan H positif di kiri sebanyak berapa? Sebanyak berapa jumlah H yang di kanan ini tadi? 7 kali 2, 14 H di kanan. Di kiri supaya sama-sama 14 hanya kasih koefisien 14 di H positifnya. Oke, sudah sama-sama 14 H kiri dan kanan. Bagaimana yang di reaksi oksidasi? Ini tetap 2Cl negatif tadi. Tak perlu kita setarakan H di sini. Nggak ada H kiri dan kanan, berarti reaksinya masih tetap. Kemudian langkah 2D. Langkah 2D kita menyamakan muatan dengan cara menambahkan elektron di sebelah yang lebih besar muatannya. Nah, maka kita hitung dulu muatan di sebelah kiri. Di Cr2O7 negatif, di sini muatannya adalah -2. -2. Di sini muatannya adalah 14, positif 14. Kita jumlahkan. Berarti ini positif 12. Di kanan berapa muatan? Ini tadi 2 ya, 2, 2. Di kanan berapa muatan? Positif 6. Di sebelah mana muatan yang lebih besar? Di sebelah kiri. Maka yang di kiri inilah kita kurangi dengan menambahkan elektron. Jadi supaya sama-sama positif 6, maka yang di kiri ini kita kurangi berapa? Kita kurangi 6. Maka kita tambahkanlah 6 elektron di sebelah kiri. Ini tadi 14 H positif ya. Oke, ini 7H2O. Nah, setelah kita tambahkan 6 elektron di sebelah kiri, maka muatan di kiri dan di kanan sekarang sudah sama-sama positif 6. Ingat, elektron itu bermuatan negatif. Jadi kalau kita tambahkan 6 elektron di kiri ini, artinya muatannya kita kurangi 6. Oke. Di reaksi oksidasi kita samakan muatan. Kalau di 2Cl negatif berapa muatan? 2 kali negatif 1 berarti negatif 2. Di sini berapa muatan? Di Cl2 0. Di sebelah mana muatan yang lebih besar? Di sebelah kanan. 0 dengan -2 lebih besar 0. Maka yang di kanan ini kita kurangi muatannya dengan menambahkan elektron. Nah, tambah berapa elektronnya supaya sama-sama -2? Sudah pasti tambah 2 elektron. 0 dikurang 2 -2. Ya, berarti muatan di kiri dan di kanan sekarang sudah sama-sama -2. -2 ini juga kalau dikurangi 2 elektronnya jadi -2. Jadi muatan kiri dan kanan sudah sama-sama -2. Selanjutnya langkah ketiga. Langkah ketiga menyamakan jumlah elektron yang diserap dan yang dilepas pada setengah reaksi reduksi dan oksidasi tersebut, kemudian kita jumlahkan. Nah, maksudnya seperti ini. Kita tuliskan reaksi reduksi dan oksidasi yang di atas tadi. Cr2O7 negatif tambah 14 H positif tambah 6 elektron menghasilkan 2 Cr negatif tambah 7 H2O. Oksidasinya tadi terakhir 2 Cl negatif menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron. Nah, kita habiskan elektron yang ada di sini. Supaya sama-sama habis elektron kiri dan kanan, harus sama jumlah elektronnya. Nah, di reaksi reduksi elektronnya 6. Sementara yang dioksidasi elektronnya 2. Bagaimana supaya sama? Maka kita kalikan dengan faktor pengalih tertentu supaya jumlah elektronnya sama-sama. Nah, jadi yang direduksi kita kali 1, yang dioksidasi kali 3. Kalau ini dikali 1 tetap 6 elektronnya. Kalau ini dikali 3, maka elektronnya nanti berubah jadi 6. Oke, nah kita tuliskanlah balik lagi reaksinya. Reaksi yang direduksi tadi dikali 1 berarti tetap semua reaksinya. Sementara yang dioksidasi dikali 3, semua zat-zat yang ada di reaksi oksidasi ini harus kita kali 3. Nah, ini 2 Cl negatif kali 3, 2 kali 3 makanya ini jadi 6. 6 Cl negatif menghasilkan ini Cl2 kali 3 jadi 3 Cl2 tambah 3 kali 2 elektron menjadi 6 elektron. Oke, sekarang sudah sama jumlah elektron kiri dan kanan, sama-sama 6 elektron. Berarti 6 elektron yang di kiri ini dengan 6 elektron yang di kanan habis. Maka reaksinya kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, penjumlahan reaksi reduksi dengan oksidasi itulah reaksi redoks atau reduksi oksidasi, disingkat redoks. Maka bagaimana reaksinya? Cr2O72 negatif ini
6Cl negatif tambah 14H positif, 6 elektronnya enggak lagi karena sudah habis tadi. Menghasilkan 2Cr negatif tambah 3Cl2 tambah 7H2O. Inilah reaksi akhirnya. Sekarang kita cek apakah sudah sama masing-masing jumlah unsur kiri dan kanan dan muatan kiri dan kanan. Kalau sudah sama berarti reaksinya sudah setara. Nah, kita cek Cr di kiri. Di kiri Cr-nya 1 kali 2 berarti 2. Cr di kiri. O 1 kali 7 berarti 7. O di kiri. Cl 6 kali 1 6. H 14 kali 1 14. Muatan. Di sini muatan 1 kali minus 2 minus 2. Di sini 6 kali minus 1 minus 6. Tambah 14 kali positif 1 positif 14. Kita jumlahkan minus 2 minus 6 minus 8 tambah 14. Jadi hasilnya positif 6 di sebelah kiri. Kita cek di sebelah kanan. Cr di kanan 2 kali 1 2. O-nya 7 kali 1 7. Cl-nya 3 kali 2 6. H-nya 7 kali 2 14. Muatan 2 kali positif 3 positif 6. Kalau di sini dengan di sini karena tidak bermuatan berarti artinya 0. Nah, Cr kiri 2, Cr kanan 2. O di kiri 7, di kanan 7. Cl di kiri 6, di kanan 6. H di kiri 14, di kanan juga 14. Muatan di kiri positif 6, di kanan juga positif 6. Maka reaksi ini sudah setara. Oke, demikianlah penjelasan contoh soal. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu siswa-siswi kelas 12 MIA dimanapun engkau berada dalam memahami penyetaraan reaksi redoks dengan cara atau dengan metode setengah reaksi pada suasana asam. Sekian, thanks for watching.